Terakhir kita udah sampai mana, masih ingat nggak? Rizky Fauzan, assalamualaikum. Salam, Bu. Ya, terakhir kita sampai mana? Yo, sambil ingat-ingat sampai mana ya? 12 MIPA 1. Kita udah di tekanan osmotik ya, terakhir yang halaman 25, nomor 2526. Kita udah sampai sana, betul? Betul. Ya, oke. Hari ini kita lanjut ke sifat koligatif yang larutan elektrolit. Ibu mau share screen ya, ada. Ya. Pertemuan kali ini berlanjut ke subbab terakhir, sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit. Jadi yang kemarin kita pelajari itu semuanya untuk non elektrolit. Tapi sebelumnya harus ingat-ingat dulu nih, apa sih elektrolit itu? Ingatnya iklan Pocari Sweat ya. Kalau Pocari Sweat itu ada apanya? Ion. Ada ion. Betul. Jadi kalau elektrolit itu ada ionnya atau terurai menjadi ion-ionnya. Bisa bedakan yang satu glukosa, yang satu NaCl? Cek dulu, tapi glukosa itu kira-kira elektrolit atau non elektrolit? Non Non-elektrolit. Kalau NaCl? elektrolit. Apa bedanya dari kedua gambar ini? Yang glukosa dan yang NaCl. Coba yang ini. Yang glukosa gimana nih molekulnya? Menyatu, betul. Kalau yang NaCl misah, betul ya. Jadi Na sama Cl-nya putus ya. Ini gara-gara ada orang ketiga nih, orang ketiganya air yang memutuskan ikatan Na dan Cl. Kita simak sebentar animasinya. Ini yang pertama yang gula ya. Awalnya 1 sendok gula nih kita larutkan ke dalam air. Ya, tadinya gugumplukan ya kalau bahasa Sundanya, atau tadinya berkumpul. Ketika dilarutkan dalam air, menyebar menjadi partikel yang lebih kecil tetapi bukan terurai, beda kayak yang NaCl. Tetap dalam molekul glukosa C6H12O6 tidak ada yang putus, hanya berpisah satu molekul dengan molekul yang lainnya. Bedakan dengan yang NaCl. Sodium chloride crystals are held together by attractive forces between the positively charged Ini NaCl ya, sebelum dilarutkan ke air dia masih menyatu tuh NaCl-nya. Tetapi ketika dimasukkan ke dalam air, ada gangguan dari molekul-molekul airnya. Ya, jadi airnya jadi orang ketiga ya, memisahkan Na dengan Cl sehingga Na-nya bermuatan positif, Na+ menjadi ion Na+, sedangkan yang Cl-nya terurai menjadi Cl-. Maka kalau kita lihat dari jumlah molekulnya, misalkan ibu punya satu molekul glukosa dan satu molekul NaCl. Kemudian keduanya ibu larutkan dalam air. Kira-kira yang jumlah molekulnya lebih banyak yang mana? Yang glukosa atau yang NaCl? Awalnya masih sama-sama satu molekul ya. Yuk kita bandingkan. Satu molekul gula
dilarutkan dalam air. Kemudian di gelas yang kedua pun sama, 1 molekul NaCl atau garam dilarutkan dalam air. Nah, ternyata kalau 1 molekul gula dilarutkan dalam air ya tetap saja 1 molekul gula. Tapi kalau 1 molekul NaCl kita larutkan ke dalam air, maka terurai menjadi 1 ion Na+ ditambah 1 ion Cl-. Jadi kalau dilihat dari jumlah partikelnya, yang glukosa tetap 1, tapi kalau yang NaCl terurai menjadi 2. Ya, kelihatan bedanya kalau yang non elektrolit dengan yang elektrolit. Maka kalau kita bandingkan sifat koligatifnya yang non elektrolit dengan yang elektrolit, pasti sifat koligatifnya yang elektrolit jauh lebih besar. Itu makanya semua rumusnya sama, tapi ada satu pembedanya. Apa pembedanya? Ya, sambil review dulu rumus yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Yang pertama, dulu sudah belajar penurunan tekanan uap. Ada yang masih ingat nggak rumusnya? Yo, delta P. Delta P sama dengan, lupa lagi. Berapa? Ada yang ingat nggak? Bukan yang pakai fraksi dulu. Fraksi ekster dikali P pelarut atau P0. Kalau cari P larutan sama dengan expel dikali masih sama P0. Itu rumus yang pertama, subbab penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Apa rumusnya? Kita pakai bahasa Inggris ya, TB. Delta TB sama dengan betul, KB dikali dengan M kecil. Itu kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Apa rumusnya? Masih mirip nih sama yang atas. Delta TF sama dengan KF dikali M. Terakhir, yang masih hangat, keempat, tekanan osmotik. Rumusnya betul, V sama dengan M kali R kali T. Ini jangan dilupakan ya, karena yang elektrolit pun rumusnya masih sama seperti ini, hanya pembedanya. Nah, ini tadi Vm kali R kali T ya. Pembedanya semua rumus ini 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan nilai I. Di rumus pertama tinggal kali I, rumus kedua pun tinggal kali I, yang titik didih tinggal dikalikan nilai I, penurunan titik beku dikalikan I, dan yang tekanan osmotik pun dikalikan dengan I. Nah, I itu apa, Ibu? Ini kalau yang belum baca buku berarti akan bertanya, I apa itu? I adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Nah, udah Ibu, faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini adalah nanti menghitung jumlah ion yang terlarut di dalam larutan. Karena pasti jumlahnya beda ya. Yang non elektrolit kan pasti 1. Akan sama dengan jumlah molekul awal, maka tidak dikalikan dengan I. Tapi kalau yang elektrolit harus dikalikan dengan I untuk menghitung jumlah ionnya menggunakan faktor Van Hoff. Dibagi 2 nih faktor Van Hoff ini, untuk elektrolit kuat dan untuk elektrolit lemah. Apa bedanya kuat dan lemah? Lupa lagi. Kalau yang kuat itu artinya
terurai sempurna, maka nanti nilai I-nya akan sama dengan jumlah ionnya. Contoh NaCl. NaCl ini elektrolit kuat. Kalau terurai menjadi tadi Na plus ditambah Cl min. Nah, kita hitung ada Na-nya 1 dan Cl-nya 1. Oh, berarti ada 2. Maka nilai I-nya akan sama dengan 2. Itu kalau yang terurai sempurna. Yang berarti ini jumlah ionnya 2. Atau nilai I-nya pun sama dengan 2. Kita bedakan dengan yang elektrolit lemah. Kalau yang elektrolit lemah kan dia tidak terurai sempurna ya. Ketika terurai kembali lagi, terurai kembali lagi, maka nilai I-nya harus kita hitung. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali nilai alfa. Ini alfa ya. Ini A, ini ceritanya alfa. N-nya apa, Bu? N-nya adalah jumlah ionnya. N sama dengan jumlah ion yang terurai. Misal, Bu misalkan ya, berapakah nilai I dari HF yang terurai 30%? Nah, ini berarti berapa nilai N-nya? HF kalau terurai tapi dia lemah ya, menjadi H plus ditambah F min. Oh, berarti nilai N-nya sama dengan 2, baru nilai N. Nah, Bu, kemudian ada persentase apa? Nah, kalau menemukan persentase itu adalah alfanya. Kalau persentasenya 30%, artinya alfanya 0,3.